Batu ginjal dan batu empedu bisa saja teratasi tanpa harus melalui tindakan operasi yang menakutkan. Banyak orang percaya bahwa hanya dengan 1 sendok ramuan tertentu, endapan tersebut dapat keluar melalui urin tanpa rasa nyeri. Konon cukup memanfaatkan 2 bahan sederhana. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, serta menuliskan komentar agar saya semakin bersemangat menghadirkan konten bermanfaat seperti ini. Boleh juga berbagi, saat ini Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda. Silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah terpikir bahwa keputusan besar seperti menjalani operasi pengangkatan organ seringkali terjadi karena kita terlambat mengenali sinyal awal yang diberikan tubuh? Tidak sedikit orang yang tanpa disadari memilih solusi yang paling cepat dan instan, padahal belum tentu itu merupakan satu-satunya pilihan terbaik. Bayangkan hanya karena muncul rasa nyeri ringan di area pinggang atau ketidaknyamanan di bagian perut kanan atas, seseorang bersedia mengeluarkan biaya besar, bahkan menghadapi risiko di meja operasi. Padahal tubuh manusia sejatinya telah dilengkapi dengan sistem biologis yang sangat kompleks dan menakjubkan. Sistem ini memiliki kemampuan alami untuk melakukan proses pembersihan dan pemulihan, selama kita memahami bagaimana cara mendukungnya dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh ketenangan dan harapan saya sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu, para orang tua hebat yang saya hormati dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk lebih membuka wawasan terhadap suatu kenyataan yang kerap kali diabaikan. Setiap tahunnya, ribuan individu lanjut usia menghadapi gangguan serius pada organ ginjal dan empedu. Kondisi ini umumnya bukan disebabkan oleh sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang berlangsung secara perlahan tanpa gejala yang jelas di awal. Proses tersebut berawal dari terbentuknya endapan kecil berupa kristal yang nyaris tidak menimbulkan keluhan. Namun seiring waktu, endapan ini dapat berkembang menjadi batu yang berpotensi menimbulkan masalah serius bagi kesehatan. Inilah yang dikenal dalam dunia medis sebagai batu ginjal dan batu empedu. Yang menjadi perhatian utama, banyak orang baru menyadari keberadaan kondisi ini ketika rasa sakit sudah mencapai tingkat yang sulit ditoleransi. Selamat datang kembali di Lingkup Sehat, sebuah ruang berbagi sederhana yang kita bangun bersama sebagai sarana edukasi dan saling menguatkan dalam menjaga kesehatan, khususnya di usia yang semakin berharga. Saya merasa sangat bersyukur dapat kembali hadir menemani Bapak dan Ibu dalam momen santai yang penuh makna ini. Sembari berbagi pengetahuan yang semoga dapat menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas. Hari ini, kita akan mengulas sebuah topik yang sangat krusial. Sesuatu yang berpotensi mengubah cara pandang Anda terhadap kesehatan secara menyeluruh. Sebuah racikan sederhana yang mungkin sebenarnya sudah tersedia di dapur Anda, namun selama ini dianggap hal biasa tanpa nilai khusus. Padahal, apabila dimanfaatkan dengan cara yang tepat, racikan tersebut dapat membantu tubuh dalam meluruhkan endapan berbahaya secara alami. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk turut berpartisipasi secara aktif. Silahkan tuliskan, baik di dalam hati maupun di kolom komentar, sebuah niat sederhana. Saya ingin tubuh saya kembali bersih. Saya ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa juga sertakan informasi dari kota mana Anda menyimak saat ini. Karena setiap doa dan semangat yang datang dari Bapak dan Ibu merupakan energi positif yang mampu menguatkan kita bersama. Sekarang, silahkan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuh berada dalam kondisi rileks, namun pikiran tetap fokus dan sadar. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar informasi biasa, melainkan sebuah pemahaman yang dapat membantu Anda menghindari risiko kesehatan yang lebih besar di masa mendatang. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh manusia. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah bangunan besar yang memiliki sistem penyaringan cairan yang sangat canggih. Ginjal berperan sebagai filter utama yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk menyaring seluruh cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan yang berperan penting dalam proses pencernaan lemak. Sekarang coba bayangkan, setiap hari cairan yang masuk ke dalam sistem tersebut tidak selalu dalam kondisi bersih.
terdapat berbagai zat yang ikut terbawa, seperti kelebihan kalsium, senyawa asam tertentu, serta lemak. Apabila aliran dalam tubuh berjalan dengan lancar, maka seluruh zat tersebut dapat dikeluarkan tanpa kendala. Namun, jika aliran mulai melambat atau tubuh mengalami kekurangan cairan, maka secara bertahap zat-zat tersebut akan mulai mengendap. Pada tahap awal, endapan ini hanya berupa partikel halus seperti pasir, tidak terasa dan tidak terlihat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, partikel-partikel kecil tersebut dapat saling menempel, menjadi lebih padat, mengeras, dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu batu. Yang membuat kondisi ini beresiko bukan hanya ukurannya, tetapi juga bentuknya yang tidak halus, tidak bulat, melainkan tajam dan tidak beraturan, menyerupai serpihan kecil yang dapat melukai bagian dalam tubuh. Bapak dan Ibu, terdapat 3 kondisi serius yang dapat terjadi apabila endapan ini terus dibiarkan berkembang. Pertama adalah terjadinya penyumbatan. Ketika batu terbentuk di empedu dan menghalangi saluran utama, cairan yang seharusnya mengalir dengan lancar justru tertahan. Bahkan dapat berbalik arah menuju organ lain dan mengganggu sistem tubuh secara keseluruhan. Tanda-tandanya seringkali terlihat dari perubahan warna kulit, bagian mata yang menguning, serta munculnya rasa gatal yang tidak biasa. Kondisi kedua adalah terjadinya luka pada saluran kemih. Saat batu dari ginjal berusaha keluar, ia harus melewati saluran yang sempit. Karena bentuknya yang tajam, batu tersebut dapat menggores bahkan melukai dinding saluran, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat. Nyeri ini biasanya menjalar dari area pinggang menuju perut hingga ke paha, disertai perubahan warna urin menjadi lebih gelap atau bahkan kemerahan. Kondisi ketiga yang paling berbahaya adalah kerusakan permanen pada ginjal. Ketika aliran urin terhambat, tekanan akan kembali ke ginjal dan secara perlahan merusak jaringan penting di dalamnya. Jika tidak ditangani, fungsi ginjal dapat menurun drastis bahkan berhenti sepenuhnya, sehingga pilihan penanganan menjadi sangat terbatas. Melihat berbagai risiko tersebut, kita tidak bisa hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Diperlukan langkah nyata untuk menjaga kesehatan sejak dini. Kabar baiknya, tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk membersihkan dirinya sendiri, selama kita memberikan dukungan yang tepat. Disinilah peran bahan alami menjadi menarik untuk dibahas. Terdapat 2 bahan sederhana yang jika dikombinasikan dapat memberikan efek yang cukup kuat sebagai pendukung proses alami tubuh. Bahan pertama adalah minyak zaitun murni, dan bahan kedua adalah jeruk nipis. Kombinasi ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun mekanisme kerjanya di dalam tubuh cukup menarik untuk dipahami secara ilmiah. Minyak zaitun berfungsi seperti pelumas alami yang membantu melancarkan aliran di dalam saluran empedu, sehingga jalur menjadi lebih licin dan memudahkan pergerakan endapan kecil. Sementara itu, jeruk nipis mengandung senyawa yang dapat berinteraksi dengan mineral pembentuk batu, membantu mencegah proses pengerasan, serta secara bertahap melunakkan endapan yang sudah terbentuk. Ketika kedua bahan ini bekerja secara bersamaan, endapan yang keras dapat menjadi lebih lunak, yang tajam dapat menjadi lebih halus, dan yang mengendap perlahan dapat terbawa keluar melalui aliran tubuh. Namun perlu dipahami bahwa ini bukanlah solusi instan. Ini merupakan sebuah proses yang membutuhkan pemahaman yang baik, kesabaran, serta konsistensi dalam penerapannya. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai cara pembuatan yang benar, waktu konsumsi yang paling tepat, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar manfaat yang diperoleh dapat lebih optimal. Bapak dan Ibu, sekarang kita memasuki bagian yang paling dinantikan oleh banyak orang. Bagian di mana sering muncul pertanyaan seperti, bagaimana langkah pembuatannya? Benarkah sesederhana itu? Dan apa saja yang perlu dilakukan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan secara nyata? Saya harap Bapak dan Ibu dapat menyimak dengan tenang, perlahan, dan tidak melewatkan satu tahapan pun. Karena dalam konteks kesehatan, hal-hal kecil yang tampak sepele justru seringkali menentukan hasil yang besar. Kita mulai terlebih dahulu dari bahan yang diperlukan. Yang pertama, siapkan minyak zaitun murni. Perhatikan dengan cermat. Jenis yang digunakan harus extra virgin. Mengapa hal ini penting? Karena jenis ini berasal dari hasil perasan pertama, belum melalui proses pemanasan tinggi, sehingga kandungan alaminya masih terjaga dengan baik dan belum mengalami kerusakan. Jika Bapak dan Ibu menggunakan minyak yang biasa dipakai untuk memasak, maka manfaat yang diperoleh tentu tidak akan setara. Yang kedua, siapkan 1 buah jeruk nipis segar. Pilihlah yang kulitnya masih terasa kencang, memiliki warna hijau sedikit kekuningan, dan terasa cukup berat saat dipegang.
Ciri-ciri tersebut menandakan bahwa kandungan air di dalamnya masih banyak dan kualitasnya baik. Yang ketiga, siapkan sedikit air hangat. Perlu diperhatikan, bukan air panas dan juga bukan air dingin. Air hangat dipilih karena lebih mudah diterima oleh tubuh dan membantu proses adaptasi saat dikonsumsi. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan. Langkah pertama, potong jeruk nipis menjadi 2 bagian, lalu peras airnya ke dalam sebuah gelas. Pastikan bijinya tidak ikut tercampur, karena biji dapat mengganggu rasa dan tidak dibutuhkan dalam proses ini. Langkah kedua, tambahkan 1 sendok makan penuh minyak zaitun ke dalam gelas tersebut. Jangan terlalu sedikit, namun juga tidak berlebihan. Takaran ini sudah dianggap cukup untuk membantu proses yang diharapkan di dalam tubuh. Langkah ketiga, aduk secara perlahan. Tidak perlu terlalu lama, cukup hingga kedua bahan terlihat mulai tercampur meskipun tidak sepenuhnya menyatu. Jika Bapak dan Ibu merasa rasa yang dihasilkan terlalu kuat, dapat ditambahkan sedikit air hangat untuk menyesuaikan. Namun perlu diingat, jangan menambahkan gula dan jangan pula menambahkan madu. Karena tujuan kita adalah menjaga agar proses alami tetap berjalan secara optimal tanpa gangguan tambahan. Sekarang kita bahas bagian yang tidak kalah penting, yaitu cara mengonsumsinya. Waktu yang paling disarankan adalah pada pagi hari saat perut masih dalam keadaan kosong, sebelum sarapan dan sebelum mengonsumsi minuman lainnya. Mengapa waktu ini dipilih? Karena pada kondisi tersebut, sistem pencernaan dan organ tubuh berada dalam keadaan paling siap untuk menerima rangsangan, sehingga respons yang dihasilkan cenderung lebih optimal. Konsumsi ramuan ini cukup 1 kali dalam sehari. Lakukan secara rutin selama beberapa hari berturut-turut. Tidak cukup hanya sekali atau 2 kali, tetapi perlu konsistensi. Hal ini karena tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memproses perubahan yang terjadi setelah mengonsumsinya. Setelah meminum ramuan tersebut, tunggu sekitar 30 menit sebelum Bapak dan Ibu mulai sarapan. Selain itu, selama menjalani proses ini, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu asupan air putih. Bapak dan Ibu dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih, minimal 2 liter setiap hari, bahkan lebih baik jika bisa sedikit lebih banyak dari itu. Mengapa hal ini sangat penting? Karena air berperan sebagai pendorong utama dalam proses ini. Air membantu membawa keluar zat-zat yang telah dilunakkan oleh ramuan sebelumnya. Tanpa asupan air yang cukup, proses tersebut tidak akan berjalan secara maksimal dan hasil yang diharapkan pun menjadi kurang optimal. Sekarang mari kita luruskan beberapa hal yang sering kali disalahpahami oleh banyak orang. Tidak sedikit yang merasa ragu untuk mengonsumsi jeruk nipis karena cita rasanya yang asam, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan lambung. Namun secara ilmiah, setelah masuk ke dalam tubuh, sifat asam tersebut dapat mengalami perubahan menjadi lebih netral melalui proses metabolisme. Meski demikian, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki lambung sensitif, waktu konsumsi tetap perlu disesuaikan. Misalnya tidak diminum saat perut benar-benar kosong, melainkan setelah mengonsumsi makanan ringan terlebih dahulu. Ada pula kekhawatiran terkait minyak zaitun yang dianggap dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh. Padahal, jenis lemak yang terkandung di dalamnya termasuk dalam kategori lemak baik yang justru berperan dalam menjaga keseimbangan sistem tubuh. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan pengecekan sederhana secara mandiri, tidak memerlukan alat khusus dan tidak harus langsung ke fasilitas kesehatan. Cukup dengan meningkatkan kesadaran terhadap sinyal yang diberikan tubuh. Pertama, perhatikan area pinggang bagian belakang. Coba tekan atau tepuk secara perlahan. Apakah terasa nyeri yang berasal dari dalam, bukan sekadar pegal di permukaan, tetapi seperti ada tekanan yang lebih dalam. Jika hal tersebut dirasakan, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kedua, perhatikan bagian perut kanan atas. Tekan secara perlahan, lalu tarik napas dalam. Apakah muncul rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri yang tajam? Jika iya, ini juga merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Ketiga, amati kebiasaan saat buang air kecil. Apakah terasa tidak tuntas? Apakah terjadi perubahan warna urin? Atau muncul rasa tidak nyaman saat melakukannya? Tubuh manusia pada dasarnya selalu memberikan sinyal. Hanya saja, kita seringkali kurang peka dalam mengenalinya. Bapak dan Ibu, saya ingin membagikan sebuah kisah yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kisah ini berasal dari seorang pria berusia sekitar akhir 60-an,
yang dalam kesehariannya terbiasa mengonsumsi makanan tinggi lemak dan jarang memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah merasakan keluhan berarti. Hingga suatu malam, ia terbangun karena rasa nyeri yang sangat hebat di bagian pinggang, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, hingga membuatnya kesulitan untuk berdiri dengan tenang. Keluarganya panik dan segera membawanya ke fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya batu pada ginjal dengan ukuran yang cukup signifikan, serta indikasi awal gangguan pada empedu. Tenaga medis menyarankan tindakan lanjutan, namun ia merasa ragu dan memilih untuk mencoba pendekatan lain terlebih dahulu. Ia mulai mengubah pola hidupnya menjadi lebih teratur, mengonsumsi ramuan sederhana setiap pagi, memperbanyak asupan air putih, serta mengurangi makanan yang sebelumnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Pada awalnya, perubahan yang dirasakan belum terlalu signifikan. Namun setelah beberapa hari, ia mulai merasakan perbedaan. Urin tampak lebih keruh dan frekuensi buang air kecil meningkat. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa tubuh mulai merespons dan bekerja. Beberapa waktu kemudian, ia melihat adanya butiran halus yang ikut keluar bersama urin. Prosesnya tidak lagi menimbulkan rasa sakit yang hebat seperti sebelumnya, melainkan terasa lebih ringan dan bertahap. Rasa nyeri yang dahulu sangat mengganggu perlahan mulai berkurang. Saat dilakukan pemeriksaan ulang, hasilnya menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Ukuran batu mengecil dan kondisi organ mengalami peningkatan. Bapak dan Ibu, dari kisah tersebut kita dapat mengambil satu pelajaran penting, bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri selama diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu pantangan yang perlu dijaga, kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari, serta bagaimana menjadikan langkah ini sebagai kebiasaan jangka panjang. Bapak dan Ibu, kita telah sampai pada bagian yang sangat menentukan. Bagian di mana banyak orang mengalami kegagalan, bukan karena tidak mengetahui caranya, melainkan karena tidak menjaga hal-hal yang seharusnya dihindari. Upaya meluruhkan endapan di dalam tubuh akan menjadi sia-sia apabila di waktu yang sama, kita terus memasukkan zat yang menjadi pemicunya. Inilah yang seringkali luput dari perhatian. Seseorang merasa telah melakukan langkah yang benar, namun hasilnya tidak terlihat. Bukan karena metode yang digunakan keliru, melainkan karena kebiasaan lama masih terus dipertahankan tanpa perubahan. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memberi perhatian penuh pada bagian ini. Karena inilah kunci utama agar hasil yang kita harapkan dapat tercapai secara optimal. Pertama, hentikan sementara konsumsi makanan yang menjadi pemicu utama terbentuknya endapan. Makanan dengan kandungan lemak jenuh tinggi seperti gorengan, santan kental, serta hidangan yang terlalu berminyak perlu dibatasi. Hal ini karena jenis makanan tersebut dapat memperberat kerja empedu dan sekaligus menjadi bahan dasar terbentuknya endapan baru di dalam tubuh. Kedua, batasi konsumsi makanan tertentu yang berpotensi memicu pembentukan kristal. Contohnya adalah makanan yang mengandung zat tertentu dalam kadar tinggi, yang apabila dikonsumsi berlebihan dapat mengendap di ginjal. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tetapi diperlukan kebijaksanaan dalam mengatur jumlah konsumsinya. Ketiga, perbanyak asupan makanan yang kaya akan kandungan air, seperti buah-buahan dan sayuran segar. Selain membantu menjaga hidrasi tubuh, jenis makanan ini juga berperan dalam mendukung proses pembersihan alami dari dalam. Saya ingin menyampaikan dengan jujur bahwa tidak sedikit orang berharap ramuan ini mampu menghilangkan semua jenis batu dalam kondisi apapun. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak selalu dapat terjadi. Jika ukuran batu sudah terlalu besar, jika telah menyebabkan penyumbatan total, atau jika sudah menimbulkan peradangan yang berat, maka tindakan medis tetap menjadi pilihan yang diperlukan. Dan itu bukanlah suatu kegagalan, melainkan langkah penyelamatan yang sangat penting. Yang perlu ditekankan adalah jangan menunggu hingga kondisi mencapai tahap tersebut. Lebih baik mengambil tindakan sejak dini ketika tanda-tanda masih ringan dan tubuh masih mampu merespons dengan baik. Disinilah letak pentingnya kesadaran, bukan menunggu sakit baru bertindak, melainkan menjaga kesehatan sebelum gangguan itu muncul. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Selama bertahun-tahun, tubuh kita bekerja tanpa henti. Ginjal terus menyaring setiap cairan yang masuk, sementara empedu membantu mencerna setiap makanan yang kita konsumsi. Semua itu berlangsung tanpa kita sadari, tanpa keluhan dan tanpa istirahat.
Namun, seringkali kita justru membalasnya dengan kebiasaan yang kurang baik, seperti kurang minum air, pola makan yang tidak teratur, serta mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh, hingga akhirnya tubuh berbicara dengan cara yang lebih keras, melalui rasa sakit, gangguan fungsi, dan kondisi yang memaksa kita untuk berhenti. Bapak dan Ibu, mulai hari ini mari kita ubah cara kita memperlakukan tubuh. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar secara drastis atau menuntut kesempurnaan. Mulailah dari langkah kecil, seperti mencukupi kebutuhan air harian, lebih memperhatikan apa yang dikonsumsi, serta jika memungkinkan, mulai menjalankan rutinitas sederhana yang telah kita pelajari hari ini. Lakukan bukan karena ikut-ikutan atau rasa takut, melainkan karena kepedulian terhadap tubuh yang telah setia menemani kita hingga saat ini. Saya juga ingin mengingatkan, apabila Bapak dan Ibu sedang menjalani pengobatan dari tenaga medis, tetap lanjutkan sesuai anjuran yang diberikan. Ramuan alami ini bukanlah pengganti, melainkan pendamping. Sebaiknya juga diberikan jeda waktu dalam konsumsinya, agar tidak mengganggu proses penyerapan obat yang sedang digunakan. Sebelum kita menutup pertemuan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk ke dalam tubuh, kemudian hembuskan secara perlahan, sambil dalam hati mengucapkan, "Saya ingin sehat. Saya ingin tubuh saya bersih. Saya ingin hidup lebih tenang." Karena setiap niat baik merupakan awal dari perubahan yang besar. Apabila Bapak dan Ibu merasa bahwa apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat, jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin membutuhkan informasi ini. Karena satu informasi sederhana bisa menjadi pertolongan yang sangat berharga bagi orang lain. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu semua, merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat menjadi bagian kecil dari perjalanan kesehatan Anda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sayangi tubuh Anda. Karena tubuh adalah rumah terbaik yang kita miliki.